Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 1314 PLK 3 akan menyampaikan tentang rancangan produk atau penyuluhan keamanan pangan. Yang akan menyampaikan pertama yaitu saya sendiri, Hari Hargonegoro, NIM 11, Meldana Akbar Rosani, NIM 23, Tasya Bintan Aulia, NIM 044, Monika Faya Nirwana, NIM 50, dan Muhammad Mustafa, NIM 054. Pertama-tama, saya sendiri yang akan menyampaikan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Definisi pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu suatu produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air bersumber dari keanekaragaman hayati yang diolah maupun tidak, yang digunakan untuk makanan atau minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang lingkup penyelenggaraan pangan. Nah, yang pertama yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ini yaitu definisinya yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan tersebut. Menjamin hak atas pangan bagi rakyat, memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Yang kedua yaitu kemandirian pangan. Kemandirian pangan yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, yang dan menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan. Memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Yang ketiga yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 November 2012. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan diundangkan Menkumham Amir Syamsuddin pada tanggal 17 November 2012 di Jakarta, serta memiliki tujuan penyelenggaraan pangan meliputi yang pertama, meningkatkan produksi pangan secara mandiri. Dua, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. 5. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. 7. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan yang terakhir, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Monika Faya Nirwana. Silakan. Yang selanjutnya adalah keamanan dan mutu pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pemerintah berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan deklarasi internasional dalam International Conference on Nutrition di Roma tahun 1992 yang menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan hak asasi setiap manusia. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara garis besar diarahkan pada dua kegiatan. Yang pertama adalah koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar, dan yang kedua adalah pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar.
Yang kedua, pada pelaksanaan secara garis besar arah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meminimalkan beberapa permasalahan. Yang pertama itu kurangnya komitmen daerah terhadap penanganan keamanan pangan. Yang kedua, rendahnya pemahaman produsen, konsumen, termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan segar. Yang ketiga, adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan good practice pada kegiatannya. Yang keempat, kendala administrasi dalam pencairan anggaran. Yang kelima adalah terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium yang telah diakreditasi. Yang keenam, masih kurangnya kerjasama atau koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan keamanan pangan segar. Dan yang ketujuh adalah belum optimalnya perencanaan kegiatan dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Meldana. Teknologi proses pengolahan pangan. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan manusia dinamakan teknologi. Tetapi teknologi dapat pula didefinisikan sebagai cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal. Penggunaan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, atau dengan kata lain dapat menggunakan berbagai jenis teknologi. Jenis teknologi yang diterapkan pada bahan pangan disebut sebagai teknologi pangan. Proses pengolahan hasil pertanian, pangan maupun non-pangan, yaitu suatu kegiatan atau proses untuk dapat mengubah suatu bahan mentah menjadi bahan jadi atau hasil olahan atau produk, baik secara fisik maupun kimiawi dengan menggunakan dana, tenaga kerja, peralatan, serta bahan pembantu sehingga dapat diperoleh suatu nilai yang lebih tinggi. Tahapan-tahapan dalam suatu proses industri adalah sebagai berikut. Step pertama, proses awal adalah penanganan terhadap bahan mentah, khususnya proses pemisahan. Pada umumnya meliputi tahap-tahap atau operasi. 1. Pembersihan. 2. Pemilihan atau sortasi. Dan 3. Pengkelasan mutu atau grading. Step kedua, proses konversi. Proses konversi yaitu mengubah bentuk bahan yang satu menjadi bentuk bahan yang lain, antara lain dengan cara-cara 1. Penghancuran atau pengecilan ukuran, 2. Pembesaran ukuran, 3. Pemisahan, 4. Pencampuran, 5. Homogenisasi, dan emulsifikasi. Step 3. Proses pengawetan. Proses yang terpenting pada pengolahan hasil pertanian yaitu pengawetan. Meskipun suatu bahan mentah hasil pertanian telah diolah menjadi bentuk baru, produk yang baru, tetapi apabila tidak disertai dengan adanya proses pengawetan, maka produk tersebut akan cepat rusak, bahkan dapat menjadi busuk. Adapun perlakuan-perlakuan yang penting untuk mengawetkan bahan pangan antara lain dengan pemanasan, pendinginan, pengeringan, pengasapan, radiasi, atau dengan penambahan senyawa kimia, asam, gula, maupun garam. Step 4. Proses pengisian, pengemasan, pemberian label. Bahan produk hasil pengolahan harus diisikan ke dalam wadah dan dikemas dengan steril agar tahan lama dalam penyimpanan. Setelah dikemas harus diberi label agar menjadi jelas. Di dalam pengemasan bahan pangan terdapat 2 macam wadah, yaitu wadah utama, wadah yang langsung berhubungan dengan produk pangan, dan wadah kedua yaitu wadah tidak langsung berhubungan atau kontak dengan produk pangan. Step kelima, proses penyimpanan. Syarat penyimpanan yang terutama adalah sebaiknya di dalam ruangan yang kering, sirkulasi udara yang baik dan terang. Selanjutnya akan diteruskan sama teman saya, Mustafa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Poin selanjutnya yaitu prosedur operasional sanitasi yang standar, Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP.
SSOP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih, sehingga mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Next, tujuan dari sanitasi. Tujuan SSOP adalah agar setiap karyawan, teknis maupun administrasi memahami yang pertama bahwa program higien dan sanitasi akan meningkatkan kualitas sehingga tingkat keamanan produk meningkat seirama dengan menurunnya kontaminasi mikroba. Yang kedua, menjelaskan prosedur sanitasi untuk digunakan di tempat kerja. Ketiga, memberikan jadwal prosedur sanitasi. Keempat, memberikan landasan untuk memonitoring di tempat kerja. Kelima, mendorong perencanaan untuk menjamin tindakan koreksi. Yang keenam, mengidentifikasi tren dan mencegah terjadinya kembali. Yang selanjutnya, manfaat SSOP. Manfaat SSOP sanitasi dalam menjamin sistem keamanan produksi pangan. Yang pertama, memberikan jadwal pada prosedur sanitasi. Yang kedua, memberikan landasan program monitoring keberkesinambungan. Yang ketiga, mendorong perencanaan yang menjamin dilakukan koreksi bila diperlukan. Yang keempat, mengidentifikasi kecenderungan dan mencegah kembali terjadinya masalah. Kunci standar sanitation operation procedure. Yang pertama, keamanan air. Yang kedua, kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Yang kelima, proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Yang keenam, pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Yang ketujuh, pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat mengakibatkan kontaminasi. Yang kedelapan, menghilangkan hama dari unit pengelolaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Faya. Selanjutnya adalah cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau yang bisa disebut dengan CPPB-IRT. Yang pertama adalah bagaimana lokasi dan lingkungan produksi. Yang dimaksud dengan lokasi dan lingkungan produksi adalah untuk menetapkan lokasi IRTP memerlukan pertimbangan keadaan dan juga kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. Yang kedua adalah bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas IRTP itu harus menjamin bahwa pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia selama dalam proses produksi, serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Yang ketiga adalah peralatan produksi. Peralatan yang dimaksud dengan peralatan produksi adalah tata letak peralatan produksi itu harus diatur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Yang berikutnya adalah suplai air atau sarana penyediaan air. Yang dimaksud dengan hal ini adalah sumber air itu harus bersih untuk proses produksinya, sebaiknya itu cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum. Yang berikutnya adalah fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Yang dimaksud itu untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih. Yang keenam ada kesehatan dan higien karyawan. Kesehatan dan higien karyawan yang baik dapat menjamin bahwa kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.
Yang ketujuh ada pemeliharaan dan program higien dan sanitasi. Yang dimaksud dengan hal ini adalah pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya silang terhadap pangan yang diolah. Yang berikutnya itu ada penyimpanan. Bahan yang digunakan dalam proses produksi, bahan baku, bahan penolong, BTP, dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Berikutnya adalah pengendalian proses. Proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Cara pengendalian proses produksi itu yang pertama ada penetapan spesifikasi bahan, penetapan komposisi dan formulasi bahan, penetapan cara produksi yang baku, penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan, dan yang terakhir adalah penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan termasuk nama produk, tanggal produk, dan tanggal kadaluarsa. Yang ke-10 ada cara pelabelan pangan. Hal ini digunakan dalam kemasan pangan IRT diberi label yang jelas dan informatif. Yang ke-11 adalah pengawasan oleh penanggung jawab. Di sini dimaksud seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi, serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman. Yang ke-12 adalah tindakan penarikan produk. Hal ini menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan atau tidak ada memenuhi persyaratan. Tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan dan atau melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Yang ke-13 adalah pencatatan dan dokumentasi. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, mencegah produk melampaui batas kadaluarsa, meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Yang terakhir adalah pelatihan karyawan. Hal ini pimpinan dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan praktek higien dan sanitasi pangan serta proses pengolahan pangan yang ditanganinya agar mampu mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tasya Bintan. Silahkan. Ya, makasih Mbak Faya. Saya akan melanjutkan bab penggunaan tambahan BTP. Penggunaan bahan tambahan BTP sudah ada diatur di Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Dalam sebuah usaha yang menghasilkan produk, terutama produk komersial dengan maksud untuk diperdagangkan, kadang diperlukan adanya penggunaan bahan tambahan pangan. Fungsi bahan tambahan pangan, yaitu mengawetkan pangan, membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas. Produsen perlu untuk mengetahui bahan tambahan pangan ini mengingat potensi yang dimilikinya juga tidak terlepas dari penyalahgunaan dari pihak yang kurang mengerti ataupun tidak bertanggung jawab yang dititik beratkan pada A. Masih adanya bahan kimia yang digunakan, B. Meminimalisir ketidaktahuan dari produsen, C. Melihat pengaruh BTP terhadap kesehatan tubuh. Fungsi dan penggunaan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna, memberikan kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna, mengatasi perubahan warna selama proses penyimpanan. Contoh dari pewarna makanan yang terlarang yaitu metanyl yellow dan rhodamin B. Bahan pewarna yang diperbolehkan karamel, beta karoten, klorofil, dan kurkumin.
Yang kedua, pemanis buatan, membuat rasa lebih manis, mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, harganya lebih murah. Untuk sakarin dan siklamat, batas maksimum siklamat adalah 500 mg sampai 3 kilo atau 3 gram atau per kilo bahan. Batas maksimum sakarin adalah 50 sampai 300 mg atau per kilo bahan. Sedangkan di Amerika penggunaan siklamat sudah dilarang. Yang ketiga, pengawet untuk mengawetkan makanan agar tidak mudah rusak dan memperlambat proses fermentasi. Contoh bahan dan penggunaan natrium benzoat dalam sari buah dan sorbat atau margarin dan keju. Pengawet yang dilarang, boraks dan formalin. Next. Persyaratan label dan iklan pangan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya, pengertian dari label dan iklan pangan pada pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 99. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambah panganan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Yang kedua, bab label pangan sudah diatur pada ketentuan pasal 2 sampai pasal 43 Peraturan Pemerintahan 69 tahun 99. Pasal 2, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam dan atau di kemasan pangan. Yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Selanjutnya, bagian kedua utama label ada pada pasal 12 dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 ayat 2. Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama, dan alamat pihak yang memproduksi. Bagian bab iklan pangan sudah diatur pada ketentuan pasal 44 sampai 53 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 99. Pasal 44, setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun yang lain. Yang Poin 2, setiap iklan tentang pangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Mas Haryo selaku moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.